Selamat datang. Silakan atur posisi senyaman mungkin, dan mari kita ajak pikiran Anda untuk memulai sebuah perjalanan. Malam ini, kita akan berbicara tentang keheningan. Keheningan kosmos yang tak terbatas, selembut beludru, tempat bintang-bintang dilahirkan dan mati. Kita terbiasa berpikir bahwa saat menatap kegelapan itu, kita sedang mencari jawaban atas pertanyaan, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Tapi bagaimana jika pertanyaan yang kita ajukan selama ini salah? Bagaimana jika rahasia terbesar yang disembunyikan kosmos bukanlah tentang siapa lagi yang tinggal di dalamnya, melainkan tentang apa lagi yang ada berdampingan dengannya? Bayangkan sejenak, salah satu teleskop terkuat kita yang dirancang untuk mengintip masa lalu alam semesta tanpa sengaja, hanya sepersekian detik mengarah ke samping, dan ia memotret sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh siapapun. Sebuah fragmen dari realitas lain. Dadendien. Kisah pengantar tidur malam ini adalah tentang satu foto itu. Sebuah bidikan yang berpotensi mengubah segalanya. Bersiaplah untuk mendengarkan bagaimana sebuah prosedur ilmiah biasa berubah menjadi penemuan yang mampu meruntuhkan pondasi pandangan kita tentang dunia. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam inti cerita, mari kita pahami latar belakangnya. Kita akan mengenal cara kerja mata umat manusia yang memandang ke dalam jurang semesta. Kita bicara tentang observatorium besar dan teleskop luar angkasa. Nama-nama seperti Hubble atau James Webb sudah tidak asing lagi. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan cahaya. Cahaya dari objek-objek yang letaknya begitu jauh, sehingga radiasinya telah melakukan perjalanan jutaan, bahkan kadang miliaran tahun, untuk mencapai kita. Pada dasarnya, mereka adalah mesin waktu. Mereka menunjukkan kepada kita seperti apa galaksi-galaksi di masa mudanya. Salah satu metode penelitian yang paling terkenal adalah teknik yang disebut pemotretan medan dalam atau deep field imaging. Para astronom memilih sepetak langit yang sangat kecil, gelap gulita yang tampak benar-benar kosong. Kemudian, mereka mengarahkan teleskop ke sana selama ratusan jam, mengumpulkan setiap foton, setiap partikel cahaya. Hasilnya, pada bidikan yang sebelumnya hanya kegelapan, muncul ribuan galaksi, ribuan dunia baru. Ini adalah pekerjaan yang rutin dan telaten. Data-data ini mengalir ke bumi, diproses oleh algoritma yang rumit, dan kemudian dianalisis oleh para ilmuwan. Dalam lautan data ini, di antara triliunan piksel, para astronom mencari konfirmasi atas teori-teori mereka. Tapi terkadang, sangat jarang, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah dipersiapkan oleh buku teks manapun. Kisah kita dimulai di sebuah observatorium yang kita sebut saja Kronos, yang berdiri kokoh di puncak pegunungan Andes yang terpencil. Di sini, di udara tipis, jauh dari polusi cahaya kota, tim astrofisika sedang menjalankan proyek bernama Omega Deep Field. Tujuannya ambisius, namun cukup standar dalam sains modern, menyusun peta paling detail dari salah satu bagian tertua di alam semesta yang dapat diamati. Bulan berganti bulan. Teleskop itu bekerja dengan patuh, menatap satu titik yang ditentukan, mengumpulkan foton-foton yang sangat berharga. Data mengalir deras ke server, berubah menjadi gigabyte informasi mentah yang perlu dianalisis selama bertahun-tahun ke depan. Ini adalah pekerjaan yang menenangkan, nyaris mekanis. Tak seorang pun mengharapkan kejutan. Alam semesta dengan segala kemegahannya tunduk pada hukum-hukum tertentu. Dan hukum-hukum itu, para ilmuwan di Kronos telah memahaminya di luar kepala. Habib. Pada suatu malam yang biasa saja, ketika langit di atas gunung begitu jernih, Dr. Aris Thorne sedang bertugas. Seorang spesialis pengolahan data astronomi yang masih muda, namun sangat berbakat. Tugasnya adalah mengawasi kalibrasi peralatan dan pemrosesan awal gambar yang masuk. Baginya, ini sudah malam yang ke-100, atau bahkan yang ke-200. Kedipan layar yang monoton, dengungan pelan dari sistem pendingin, dan deretan kode tanpa akhir yang melintas di depan matanya. Ia menyesap kopi yang sudah dingin, sambil dengan malas memeriksa kumpulan data terbaru yang dikumpulkan selama beberapa jam pengamatan terakhir. Dan saat itulah, di sudut salah satu dari ribuan bingkai gambar, pandangannya terpaku pada sesuatu yang aneh. Itu nyaris tidak terlihat, hanya beberapa piksel yang berperilaku. Tidak semestinya. Piksel-piksel itu tidak terlihat seperti bintang, tidak juga seperti galaksi yang jauh. Bahkan, tidak mirip dengan objek apapun yang tercantum dalam katalog benda langit yang telah dikenal. Ini adalah sebuah anomali. Apa sebenarnya anomali dalam gambar astronomi itu?
Bagi orang awam, ini mungkin terdengar mistis, tapi bagi ilmuwan, itu hanyalah rutinitas harian. Ruang angkasa penuh dengan gangguan. Satelit yang melintas cepat bisa meninggalkan garis terang. Partikel berenergi tinggi yang kita kenal sebagai sinar kosmik, saat menabrak sensor teleskop, dapat menciptakan bintik cerah atau pola yang aneh. Bahkan peralatan itu sendiri bisa saja mengalami malfungsi, menghasilkan piksel yang mati atau rusak. Medan gravitasi dari objek masif seperti gugus galaksi juga dapat membelokkan cahaya dari sumber yang lebih jauh, menciptakan ilusi optik yang disebut lensa gravitasi. Semua ini adalah artefak standar yang harus dipelajari oleh para astronom untuk dikenali dan disaring. Bahkan, sudah ada paket perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membersihkan gambar dari sampah semacam ini. Dan apa yang dilihat oleh Aris Thorne pada pandangan pertama tampak seperti salah satu kategori tersebut. Itu adalah struktur kecil, nyaris tak terlihat, menyerupai jaring laba-laba tipis yang bercahaya. Struktur itu terlalu teratur secara geometris untuk dianggap sebagai noise acak, namun terlalu redup untuk disebut bintang. Pikiran pertama Aris adalah bahwa itu adalah jejak sinar kosmik yang mengenai detektor pada sudut yang sangat tidak biasa. Ia segera menjalankan algoritma pengecekan standar. Program tersebut membandingkan bingkai anomali itu dengan bidikan sebelumnya dan sesudahnya. Jika itu adalah sinar kosmik, ia akan muncul hanya pada satu bidikan lalu langsung menghilang. Tapi struktur itu tetap di sana. Ia bersifat statis. Ini aneh, sangat aneh. Dia kemudian melakukan diagnostik pada sensor itu sendiri. Semua sistem bekerja normal. Tidak ada malfungsi, tidak ada panas berlebih, tidak ada penyimpangan dari standar. Anomali ini bukan berasal dari teleskop. Anomali itu ada di sana, di ruang angkasa. Pagi berikutnya, Aris segera membawa hasil temuannya kepada kepala proyek, Dr. Evelyn Reed. Reed adalah wanita paruh baya, dikenal memiliki tatapan tajam dan cerdik, serta reputasi sebagai salah satu astrofisikawan paling teliti di dunia. Ia mendedikasikan hidupnya untuk semesta dan sama sekali tidak mentolerir kegegabahan atau kesimpulan yang terburu-buru. Evelyn melihat sekilas gambar di monitor Aris, lalu mengerutkan dahi. Tanpa bicara, ia langsung memulai verifikasi datanya sendiri. Ia membuka konsol dan mulai memasukkan serangkaian perintah dengan kecepatan kilat. Dia memeriksa log data teleskop malam itu, mempelajari informasi dari sensor cuaca antariksa. Bahkan, ia menjalankan beberapa uji coba yang lebih rumit untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan perangkat keras. Vonisnya singkat dan mutlak. Ini hanya citra sisa dari bintang terang yang tidak sengaja terekam saat kalibrasi beberapa minggu lalu, katanya tanpa menoleh ke Aris. Matriks kadang-kadang menyimpan hantu objek yang sangat bercahaya. Jalankan filter pembersihan mendalam, lalu lupakan. Itu adalah penjelasan yang paling masuk akal dan sederhana. Fenomena citra hantu memang dikenal luas dalam astrofisika. Namun Aris sudah mengantisipasi argumen ini. Ia telah menarik semua arsip bidikan kalibrasi selama 6 bulan terakhir. Tidak ada satupun bintang terang yang melintas di bagian langit tersebut. Aris mencoba membantah, tetapi Dr. Reed sudah membalikkan badan ke mejanya, memberikan sinyal jelas bahwa diskusi telah berakhir. Baginya, masalah ini selesai. Sains tidak mentolerir sensasi yang dibangun dari data yang rapuh. Ada protokol, ada prosedur standar, dan anomali Thorne ini sangat pas dikategorikan sebagai kesalahan statistik yang harus segera dihilangkan agar mereka bisa melanjutkan pekerjaan. Tapi Aris tidak bisa. Ada sesuatu dari struktur tipis dan bercahaya itu yang terus mengganggunya. Itu terlalu elegan. Ia merasakan ada logika di dalamnya, sesuatu yang mustahil dimiliki oleh gangguan acak. Hari berganti hari, namun bayangan aneh yang terekam itu terus menghantui pikiran Aris Thorne. Secara resmi, ia mengerjakan tugas rutinnya, tetapi setiap ada waktu luang, setiap malam, ia pasti kembali memeriksa anomali yang ia temukan. Ia merasa seperti sedang terobsesi. Ia sadar, reputasinya sedang dipertaruhkan. Jika ternyata ia menghabiskan waktu berminggu-minggu mengejar artefak biasa yang terlewat karena ketidakcakapannya, karirnya di dunia sains serius bisa tamat. Namun, intuisinya, firasat tajam yang membedakan ilmuwan hebat dari ilmuwan biasa, terus membisikkan bahwa ia sedang berada di ambang penemuan penting. Ia memutuskan untuk mendekati masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Jika ini bukan gangguan visual atau objek di dalam galaksi kita, mungkinkah benda ini berasal dari luar sana? Ia pun mulai menganalisis cahaya yang dipancarkan oleh struktur misterius tersebut.
Proses yang disebut spektroskopi memungkinkan cahaya diuraikan menjadi komponen warnanya, seperti menggunakan prisma. Dari spektrum ini, seseorang dapat menentukan komposisi kimia, suhu, kecepatan, dan jarak objek. Ini adalah pondasi utama dalam astrofisika. Ketika Aris mendapatkan hasil pertama dari analisis spektrum, ia tak bisa mempercayai matanya. Datanya benar-benar tidak masuk akal. Spektrum itu tidak cocok dengan jenis bintang, nebula, atau galaksi manapun yang pernah ada. Lebih parah lagi, spektrum itu menunjukkan garis-garis penyerapan dan emisi yang secara hukum fisika atom yang kita kenal tidak mungkin ada. Rasanya seperti mencoba membaca buku yang ditulis dalam bahasa dengan tata bahasa dan alfabet yang sama sekali berbeda. Ia berulang kali memeriksa ulang perhitungannya, mencari kesalahan dalam programnya. Tapi, tidak ada kesalahan. Cahaya dari objek ini bertingkah seolah-olah ia datang dari suatu tempat, di mana konstanta fundamentalnya berbeda. Hukum alamnya bukan yang kita kenal. Salah satu kunci utama mengukur jarak di alam semesta adalah fenomena yang disebut pergeseran merah atau redshift. Akibat ekspansi alam semesta, semakin jauh sebuah galaksi dari kita, semakin cepat pula ia bergerak menjauh. Cahaya dari galaksi tersebut, selama perjalanannya menuju kita, akan meregang dan bergeser ke ujung spektrum yang berwarna merah, area dengan panjang gelombang yang lebih besar. Dengan mengukur pergeseran ini, jarak objek tersebut dapat dihitung. Prinsipnya mirip efek Doppler pada sirene ambulans. Suaranya meninggi saat mendekat dan merendah saat menjauh. Hal serupa terjadi pada cahaya. Aris mencoba menghitung pergeseran merah untuk anomali yang ia temukan. Dan sekali lagi, ia harus berhadapan dengan kemustahilan. Programnya mengeluarkan hasil yang tidak karuan, kadang positif, kadang negatif, bahkan kadang-kadang nol. Cahaya dari objek itu seperti bergerak menjauh, mendekat, dan diam di tempat secara bersamaan. Itu adalah nonsens fisik. Inilah saat di mana kegelisahan kecil Aris berubah menjadi ketakutan dingin yang sesungguhnya. Sendirian, di tengah malam, dalam keheningan observatorium, ia menatap deretan angka yang seolah berteriak padanya. Angka-angka itu menunjukkan bahwa alam semesta yang ia pelajari seumur hidup mungkin tidak bekerja sesuai hukum yang ia yakini. Aris memutuskan untuk mengambil risiko. Agar bisa mendapatkan citra struktur yang lebih tajam, ia perlu menggabungkan data observasi dari beberapa malam. Proses ini disebut stacking, dan ia membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Secara diam-diam, Aris menggunakan sumber daya bot server utama observatorium. Ia menjalankan proses pengolahan data dengan menyamarkannya sebagai kalibrasi rutin. Pilot. Ia menunggu selama beberapa jam, membiarkan komputer menumpuk ratusan citra, menyaring noise, dan memperkuat sinyal yang ingin ia lihat. Dan ketika citra final akhirnya terpampang di layar, Aris menahan napas. Jaringan bercahaya itu kini tampak lebih jelas. Dan yang terpenting, ia bukan struktur yang kacau balau. Struktur itu terdiri dari simpul-simpul yang dihubungkan oleh filamen-filamen. Bentuknya menyerupai jaringan saraf atau peta kota yang berpendar di tengah malam. Sebuah kota dengan ukuran setara galaksi. Dengan tangan gemetar, Aris mencetak gambar itu dan membawanya ke ruang kerja Dr. Reed. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya meletakkan lembaran itu di atas mejanya. Evelyn mengalihkan perhatian dari berkas-berkasnya. Ia melirik sekilas foto tersebut, lalu menatap lagi. Kali ini jauh lebih lama. Wajahnya yang biasanya tenang dan tanpa ekspresi berubah. Perlahan, ia mengambil lembaran itu, mendekatkannya ke arah cahaya. Selama beberapa menit, ia mengamati dalam diam struktur yang rumit dan bercahaya itu. Kemudian ia menatap Aris. Tidak ada lagi rasa superioritas di matanya. Yang ada hanyalah keterkejutan dan mungkin ketakutan. "Apa ini?" tanyanya pelan. Aris menjelaskan semuanya. Spektrum yang tidak masuk akal, pergeseran merah yang mustahil, hingga hasil penumpukan datanya. Ia berbicara dengan cepat dan terputus-putus. Takut Evelyn akan kembali meragukannya. Tapi Evelyn mendengarkan dengan saksama, tanpa memotong. Ketika Aris selesai, ia terdiam cukup lama sambil menatap foto itu. "Kau mengerti apa artinya ini? Jika yang kau katakan benar?" Akhirnya ia bertanya. Aris mengangguk. Ia mengerti. Jika ini bukan objek yang berada di alam semesta kita, maka hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah objek dari alam semesta lain. Sebuah jendela. Sebuah tusukan pada lapisan realitas yang memungkinkan mereka melihat sesuatu di luar batas dunia mereka.
Ini adalah hipotesis yang begitu mengerikan dan tak terbayangkan, hingga menyuarakannya terasa seperti kegilaan. Namun, tidak ada penjelasan lain yang sesuai dengan semua data yang mereka peroleh. Semua ilmu fisika yang dikenal mengatakan, objek seperti itu tidak mungkin ada. Oleh karena itu, objek ini pasti ada di tempat di mana hukum fisika yang berbeda berlaku. Sejak hari itu, proyek Omega Deep Field secara tidak resmi ditangguhkan. Seluruh kekuatan Observatorium Kronos diam-diam dialihkan untuk mempelajari satu-satunya bagian kecil dari langit tersebut. Minggu-minggu berikutnya menjadi ajang curah pendapat yang sangat intens. Aris dan Evelyn bekerja di bawah kerahasiaan tingkat tinggi, hanya melibatkan rekan-rekan paling terpercaya mereka dalam rahasia ini. Mereka menjelma menjadi tim pemburu hantu, berusaha membuktikan keberadaan sesuatu yang bahkan mereka sendiri sulit percayai. Mereka memeriksa peralatan berulang kali. Mereka memanggil teknisi untuk melakukan diagnosis penuh pada teleskop, sambil mencari alasan yang masuk akal sebagai dalih. Namun, semua instrumen berada dalam kondisi sempurna. Mereka kemudian mengarahkan teleskop lain yang berlokasi di belahan bumi berbeda, meskipun dengan kekuatan yang lebih rendah ke sektor langit yang sama. Teleskop itu juga merekam anomali yang samar dan nyaris tak terdeteksi. Ini adalah konfirmasi terpenting. Objek itu nyata. Itu bukan sekadar kesalahan pembacaan dari satu instrumen. Kini, mereka harus memahami sifatnya. Dari mana objek ini berasal? Hipotesis tentang alam semesta lain terdengar seperti fiksi ilmiah belaka. Sains menuntut rumusan yang jauh lebih ketat. Dan di saat itulah, salah satu fisikawan teoretis yang mereka libatkan, seorang profesor senior bernama Dr. Liam Fine, mengucapkan satu kata yang mengubah segalanya, brana. Dalam teori string, salah satu bidang fisika modern yang paling canggih dan kompleks, dunia tiga dimensi kita hanyalah salah satu dari banyak brana atau membran yang mengambang dalam ruang waktu multidimensi yang disebut hyperspace. Bayangkan setumpuk lembaran kertas. Setiap lembar adalah alam semesta yang terpisah dengan hukumnya sendiri. Mereka mungkin berada sangat dekat satu sama lain dalam dimensi yang lebih tinggi ini. Tetapi kita, makhluk dengan persepsi tiga dimensi, tidak dapat melihat atau berinteraksi dengan mereka. Kita terkunci pada lembar kertas kita sendiri. Obun pede. Namun, teori tersebut meramalkan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi tabrakan antar brana atau adanya gangguan gravitasi yang kuat, kebocoran dimungkinkan. Gravitasi atau bahkan cahaya dari satu alam semesta brana dapat secara singkat memanifestasikan dirinya di brana yang lain. Hipotesis Dr. Fine sangatlah elegan, namun di saat yang sama juga menakutkan. Ini menjelaskan semua keanehan yang ditemui Aris dan Evelyn. Spektrum yang kacau balau itu, tentu saja. Cahaya itu berasal dari alam semesta dengan konstanta fisika yang berbeda, di mana atom memancarkan frekuensi yang tidak kita kenal. Redshift yang mustahil. Wajar, objek itu tidak menjauhi kita di dalam ruang kita. Ia berada di dimensi lain, dan konsep jarak seperti yang kita pahami sama sekali tidak berlaku baginya. Struktur berbentuk jaring yang geometris dan teratur, mungkin itu semacam megastruktur buatan makhluk cerdas, atau sekadar formasi alami yang mengikuti hukum alam semesta yang lain itu. Mereka tidak sedang melihat objek itu sendiri, melainkan bayangannya yang terpantul di dinding dunia kita. Ini ibarat makhluk dua dimensi yang hidup di permukaan datar, melihat bayangan dari objek tiga dimensi yang melintas di atas mereka. Mereka tidak akan memahami bentuknya, tidak akan bisa menjelaskan sifatnya, tetapi mereka akan tahu pasti bahwa mereka menghadapi sesuatu di luar batas realitas mereka. Tim Kronos telah berhadapan dengan bayangan dari dimensi yang lebih tinggi. Gagasan ini begitu mengejutkan, begitu masif, sehingga selama beberapa hari, para ilmuwan bahkan tidak bisa bekerja. Mereka hanya berjalan mondar-mandir di koridor observatorium, saling bertatapan, mencoba mencerna besarnya penemuan yang mungkin telah mereka buat. Seluruh pengetahuan manusia, seluruh sejarah, agama, dan filsafat dibangun di atas aksioma bahwa alam semesta kita adalah satu-satunya yang ada. Dan kini, di selembar kertas cetak kecil, mereka memiliki bukti yang sebaliknya. Umat manusia bukan sekadar salah satu dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya di kosmos. Kita hanyalah salah satu dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di dalam multiverse. Kesadaran itu datang bersamaan dengan tanggung jawab yang besar. Apa yang harus dilakukan dengan pengetahuan ini? Mungkinkah mereka mempublikasikannya? Bayangkan saja berita utama di surat kabar. Para ilmuwan membuktikan keberadaan dunia paralel.
Ini tidak hanya akan memicu revolusi ilmiah, ini akan memicu kekacauan total. Pilar-pilar agama, filosofi, dan tatanan sosial yang menjadi landasan masyarakat bisa runtuh dalam semalam. Apa artinya hidup manusia jika ada alam semesta tak terbatas lainnya, dihuni oleh manusia tak terbatas lainnya? Apa gunanya hukum dan moral kita jika di dimensi lain, tepat di sudut mata, berlaku aturan yang sama sekali berbeda? Evelyn Reed, sebagai pemimpin proyek, mengambil keputusan yang sangat berat. Informasi ini tidak boleh bocor keluar dari kelompok kecil mereka. Setidaknya, belum saat ini, mereka harus mengumpulkan lebih banyak data, mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, bahkan sebelum mempertimbangkan untuk membagikan penemuan ini kepada dunia. Pekerjaan dilanjutkan dengan tingkat kerahasiaan yang jauh lebih ketat. Mereka mengklasifikasikan proyek itu di bawah nama Sandi Hantu. Setiap hari mereka mengarahkan teleskop ke anomali tersebut, berusaha menangkap setiap perubahan, dan perubahan itu ada. Struktur tersebut ternyata tidak sepenuhnya statis. Ia berkelip samar, berdenyut, seolah-olah sedang bernapas. Terkadang beberapa bagiannya bersinar lebih terang, sementara yang lain meredup. Para ilmuwan menduga bahwa jendela antara dunia itu sangat tidak stabil. Mereka hanya melihat kilasan acak, momen-momen singkat ketika tabir antara dua realitas menjadi semakin tipis. Mereka mencoba menemukan pola dalam denyutan tersebut, menghubungkannya dengan peristiwa di alam semesta kita, seperti semburan sinar gamma atau gelombang gravitasi. Namun, tidak ada korelasi sama sekali. Kehidupan hantu tunduk pada ritme internalnya sendiri yang tidak bisa mereka pahami. Ini adalah hal yang sekaligus membuat frustrasi dan sangat memukau. Aris Thorne terobsesi pada gagasan bahwa cahaya dari hantu, The Ghost, tidak hanya membawa citra, tetapi juga informasi. Jika itu adalah peradaban maju, mungkinkah mereka sedang mengirimkan suatu data? Ia mulai menerapkan metode kriptoanalisis pada denyutan cahaya tersebut, berusaha menemukan pola non-acak atau semacam kode di dalamnya. Ia menggunakan algoritma pengenalan pola yang paling canggih, menganalisis fluktuasi terkecil dalam kecerahan dan warna. Sebagian besar usahanya sia-sia. Kedipan yang kacau tetaplah kacau. Namun, suatu hari, setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, salah satu programnya memberikan hasil. Program itu menemukan pola fraktal yang rumit dan berulang dalam sinyal tersebut. Fraktal adalah struktur matematis yang mereplikasi diri mereka sendiri dalam skala yang berbeda. Mereka ditemukan di alam, dalam kepingan salju, garis pantai, atau sistem peredaran darah. Tetapi fraktal yang ditemukan Aris ini terlalu kompleks. Ia menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Ini tidak tampak seperti fenomena alam, melainkan hasil karya kecerdasan. Seolah-olah seseorang di sisi lain menggunakan kode fraktal untuk menyampaikan pesan. Ini adalah sebuah terobosan. Mereka tidak hanya memiliki citra dunia lain, mereka memiliki potensi kontak. Tapi apa isi pesan itu? Mustahil untuk diuraikan. Untuk melakukannya, mereka perlu memahami matematika dan fisika alam semesta lain tempat kode itu diciptakan. Itu ibarat kunci yang tidak akan pernah mereka miliki. Namun, fakta keberadaannya saja mengubah segalanya. Ini berarti hantu bukanlah sekadar anomali alami. Itu adalah artefak. Atau setidaknya ia membawa jejak aktivitas cerdas. Di sana, di luar batas, ada seseorang atau sesuatu yang eksis, dan entitas ini mampu memanipulasi jalinan realitas pada tingkat yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh umat manusia. Penemuan pola informasi ini menjadi titik balik. Mereka kini memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar anomali. Ini adalah bukti nyata keberadaan. Tidak hanya fisika yang berbeda, tetapi juga potensi adanya kecerdasan lain. Evelyn Reed menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi merahasiakan penemuan ini di dalam kelompok kecil mereka. Risikonya terlalu besar. Bagaimana jika observatorium lain secara tidak sengaja menemukan objek yang sama dan mempublikasikan datanya lebih dulu, tanpa memahami makna sebenarnya? Mereka harus bertindak, tetapi dengan sangat hati-hati. Melalui saluran terenkripsi, Evelyn menghubungi pimpinan konsorsium ilmiah internasional yang menaungi Observatorium Kronos. Dia tidak mengungkapkan semua rinciannya, hanya mengisyaratkan penemuan sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan dalam kerangka model standar fisika dan meminta pertemuan darurat tingkat tinggi. Pada itu Saturday, pertemuan itu diadakan 2 minggu kemudian di Jenewa, di bawah kerahasiaan total. Hanya segelintir orang yang hadir. Para kepala badan antariksa terbesar, beberapa penerima hadiah Nobel di bidang fisika,
dan perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas ilmu pengetahuan dan keamanan. Evelyn dan Aris mempresentasikan data mereka. Mereka menunjukkan citra, grafik analisis spektrum, perhitungan pergeseran merah, dan yang paling penting, pola fraktal yang tersembunyi di dalam sinyal tersebut. Aula menjadi hening total. Para ilmuwan dan pejabat yang terbiasa berurusan dengan besaran yang jelas dan terukur, menatap layar dengan ekspresi perpaduan antara kebingungan total dan kekaguman yang mendalam. Mereka mengajukan pertanyaan, mencoba mencari kelemahan dalam perhitungan, mencari penjelasan alternatif. Namun, setiap kemungkinan penjelasan duniawi telah diperiksa dan disingkirkan oleh tim Kronos. Menjelang akhir presentasi, tidak ada satupun orang skeptis yang tersisa di ruangan itu. Semua menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, umat manusia telah menerima bukti nyata dan terukur bahwa kita tidak sendirian. Namun, kesendirian ini terpecahkan bukan melalui cara yang selama ini dibayangkan. Bukan dengan kedatangan kapal asing, melainkan dengan cahaya sunyi yang nyaris tak terlihat dari dimensi lain. Keputusan yang dicapai dalam pertemuan itu sudah bulat. Informasi yang didapat harus dirahasiakan. Bukan didasari niat jahat, apalagi bagian dari konspirasi global, melainkan murni dari rasa tanggung jawab. Umat manusia belum siap menerimanya. Pengetahuan semacam itu, jika dilemparkan ke ranah publik tanpa persiapan matang, bisa memicu reaksi berantai yang tak terduga. Mulai dari kepanikan massal, perang agama, hingga kehancuran ekonomi dunia. Sebelum membicarakan hal ini kepada dunia, mereka harus terlebih dahulu memahami apa sebenarnya yang mereka hadapi. Dunia macam apa ini? Apa tujuannya? Jika memang memiliki tujuan, apakah jendela ini stabil? Mungkinkah ada sesuatu yang bisa melewatinya? Jumlah pertanyaan jauh lebih banyak daripada jawaban. Sebuah proyek rahasia internasional pun dibentuk, menggunakan nama sandi yang sama, Proyek Ghost. Tujuannya adalah untuk melakukan studi komprehensif terhadap anomali tersebut. Proyek ini melibatkan pikiran terbaik di planet ini, fisikawan, matematikawan, kriptografer, ahli bahasa, bahkan filsuf dan antropolog. Semua teleskop terbesar di dunia, baik yang berbasis di darat maupun di luar angkasa, diam-diam dialihkan untuk mengamati petak langit yang misterius itu. Secara resmi, proyek Omega Deep Field dihentikan dengan alasan masalah teknis yang tidak dapat diatasi pada peralatan. Data yang diperoleh oleh Observatorium Kronos ditarik dan disimpan dalam arsip berkeamanan super ketat. Aris Thorne dan Evelyn Reed, dua penemu awalnya, diangkat menjadi peneliti ilmiah utama dalam proyek Ghost. Hidup mereka berubah total, selamanya. Mereka bukan lagi sekadar astronom. Mereka telah menjadi penjaga rahasia terbesar dalam sejarah umat manusia. Waktu terus berjalan. Proyek Ghost beroperasi dalam kerahasiaan penuh, luput dari pandangan dunia. Para ilmuwan telah mencapai kemajuan tertentu. Mereka berhasil memprediksi kapan momen-momen singkat jendela tersebut menjadi lebih transparan. Mereka juga mampu memetakan bagian yang terlihat dari struktur tersebut dengan lebih detail. Strukturnya sungguh raksasa, membentang di ruang angkasa yang luasnya setara dengan gabungan beberapa gugus galaksi. Para peneliti mengkonfirmasi bahwa struktur ini bukanlah bagian dari semesta kita, sebab ia tidak berpartisipasi dalam perluasan semesta. Keberadaannya seolah digambarkan pada layar belakang tempat drama kosmos kita berlangsung. Namun, pertanyaan utamanya tetap tak terjawab. Apa sebenarnya ini? Dan siapa atau apa yang berada di balik sinyal informasi tersebut? Para kriptograf mati-matian berusaha memecahkan kode fraktal itu, namun nihil. Ini ibarat mencoba memahami inti dari novel yang rumit hanya dengan memegang selembar halaman yang ditulis dalam bahasa asing tak dikenal. Para ahli bahasa dan antropologi menyusun ratusan model kecerdasan lain yang mungkin mencoba menerka logikanya, tetapi semua upaya itu hanyalah spekulasi belaka. Pola pikir yang berevolusi di semesta dengan hukum fisika yang berbeda mungkin akan sangat asing bagi kita, sehingga kontak dalam bentuk apapun pada dasarnya mustahil. Inilah kesepian yang paling mendalam dan paling meresahkan. Berdiri di hadapan jendela menuju dunia lain, menyaksikan cahayanya, namun menyadari bahwa kita tak akan pernah bisa berteriak hingga terdengar, apalagi memahami siapapun yang berada di balik kaca itu. Aris Thorne, yang saat itu usianya sudah menginjak kepala 4, seringkali kembali teringat pada malam di observatorium itu. Malam yang seolah membelah hidupnya menjadi dua, sebelum dan sesudah. Ia telah membuat penemuan paling agung dalam sejarah, namun ia tak bisa mengungkapkannya.
Ia tahu kebenaran tentang alam semesta, tetapi ia dipaksa hidup dalam kebohongan. Rahasia ini membebani dirinya laksana timbunan batu. Kadang, ia berharap seandainya saja ia menganggap semua itu hanya gangguan peralatan dan melupakannya. Namun, ia akan kembali menatap foto-foto terbaru sang hantu pada cahaya dinginnya yang bukan berasal dari bumi, dan ia sadar ia tidak punya pilihan lain. Dalam sains, tidak ada jalan untuk kembali. Pengetahuan, begitu diperoleh, tak akan pernah bisa ditiadakan dari ingatan. Ia sering merenungkan apa yang ada di sisi sana. Apakah itu peradaban yang begitu kuno dan maha kuasa hingga mereka belajar melakukan perjalanan antar dunia? Atau hanya sekadar fenomena alam, permainan cahaya dan bayangan di perbatasan dua realitas? Atau, yang paling menakutkan, mungkinkah mereka tahu keberadaan kita? Mungkinkah bukan kita yang mengamati mereka, melainkan sebaliknya, mereka mengamati kita melalui celah kecil yang tak sengaja terbuka itu? Gagasan ini adalah yang paling mengerikan. Umat manusia, dengan segala perang, ambisi, dan kesibukan sia-sia, mungkin hanyalah objek pengamatan bagi entitas yang jauh lebih purba dan bijaksana. Ibarat seekor tikus laboratorium yang sama sekali tak menyadari keberadaan ilmuwan yang menatapnya melalui kaca terarium. Metafora ini terus menghantuinya dalam mimpi. Evelyn Reed sebagai kepala proyek hantu Ghost memikul beban tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dia tidak hanya harus mengoordinasikan penelitian ilmiah, tetapi juga harus terus-menerus berhadapan dengan perwakilan dari berbagai pemerintahan. Ia menyaksikan bagaimana pengetahuan tentang hantu ini mengubah pandangan banyak orang. Sebagian pihak melihat proyek ini sebagai ancaman nyata. Ketidakpastian memang selalu memicu ketakutan. Mereka menuntut agar dikembangkan senjata yang mampu menutup jendela antar semesta itu, atau setidaknya perlindungan dari kemungkinan invasi. Namun, pihak lain justru melihat hantu sebagai sumber peluang yang tak terbatas. Jika seseorang bisa melintas dari satu alam semesta ke alam semesta lain, itu berarti energi dan informasi juga bisa ditransfer. Hal ini menjanjikan solusi untuk semua masalah kemanusiaan, krisis energi, penyakit, bahkan masalah kematian. Evelyn harus bermanuver di antara dua ekstrem ini, yaitu antara paranoia berlebihan dan keyakinan naif akan mukjizat. Dia bersikeras bahwa satu-satunya tugas mereka adalah studi mendalam, memahami, bukan memanfaatkan, mengamati, bukan mengintervensi. Tindakan ceroboh apapun atau upaya mengetuk jendela itu bisa menyebabkan konsekuensi bencana yang tidak mungkin diprediksi. Mereka berurusan dengan kekuatan yang jauh melampaui batas pemahaman manusia. Dan strategi terbaik di sini adalah kehati-hatian maksimal. Mereka seperti manusia pertama yang menemukan api. Ia bisa memberi kehangatan dan perlindungan, tetapi juga bisa membakar habis segalanya. Dan sebelum mencoba menjinakkannya, mereka harus mengamatinya dari jauh dengan sangat lama dan cermat. Suatu hari, saat salah satu analis muda proyek itu sedang membedah sekumpulan besar data, ia menangkap sesuatu yang baru. Di tengah struktur phantom yang sudah biasa mereka lihat, muncul detail kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Itu adalah titik gelap, kecil, dan bulat sempurna. Sebuah noda, seolah ada sesuatu yang menghalangi sebagian cahaya yang berasal dari dunia itu. Awalnya, mereka mengira itu hanya artefak data lain. Namun setelah dicek, bintik itu nyata. Ia benar-benar ada, dan bintik itu bergerak. Sangat lambat, tapi bergerak. Inilah peristiwa dinamis pertama yang mereka catat selama bertahun-tahun pengamatan. Selama ini, semua yang mereka lihat bersifat statis atau berdenyut secara acak. Tapi ini berbeda. Ini adalah pergerakan yang terarah. Para ilmuwan proyek Phantom menahan napas. Komputer dengan cepat menghitung lintasan objek. Ia bergerak dari satu titik simpul jaringan cahaya ke simpul lainnya. Ukurannya, menurut perkiraan kasar, sebanding dengan tata surya kita. Apa gerangan ini? Kapal luar angkasa? Planet, atau semacam entitas hidup yang bergerak di lingkungan asalnya? Tak ada jawaban, hanya ada rasa kagum yang murni dan mendalam. Mereka sedang menyaksikan kehidupan di dunia lain. Mereka menjadi saksi atas kejadian yang terjadi di realitas berbeda. Pergerakan bintik gelap ini berlangsung selama beberapa bulan. Kemudian ia berhenti di salah satu simpul jaringan yang paling terang dan menghilang, lenyap begitu saja, seakan-akan tidak pernah ada. Tak ada yang tahu pasti maknanya. Namun, kejadian ini memperkuat keyakinan para ilmuwan bahwa Phantom bukan sekadar pola cantik di langit. Ini adalah tempat yang hidup, bernapas, dan terus berubah. Kisah tentang bintik gelap itu hanyalah satu bab rahasia lain yang tersimpan dalam arsip proyek hantu. Bagi masyarakat luas, alam semesta tetaplah sama. Orang-orang terus menjalani hidup mereka,
tak menyadari bahwa fondasi realitas mereka sendiri telah retak. Para ilmuwan di luar proyek terus mengembangkan teori tentang materi gelap dan energi gelap, berupaya menjelaskan anomali pergerakan galaksi. Mereka tidak tahu bahwa sebagian anomali tersebut mungkin disebabkan oleh gema gravitasi dari alam semesta berada di sebelahnya. Sementara itu, para filsuf masih sibuk memperdebatkan makna kehidupan, tanpa menyadari bahwa konsep kehidupan itu sendiri jauh lebih luas dan beragam daripada yang bisa mereka bayangkan. Di suatu tempat di pegunungan tinggi, dalam keheningan observatorium, dan di puluhan pusat rahasia lainnya di seluruh dunia, sekelompok kecil orang terus menatap keluar jendela. Mereka adalah utusan pertama umat manusia ke multiverse, pengamat sunyi di ambang batas ketakterbatasan. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan paling penting sekaligus paling sepi di dunia. Mereka menyimpan pengetahuan yang suatu hari nanti mungkin akan menyelamatkan umat manusia, atau justru menghancurkannya. Mereka tidak tahu. Mereka hanya menatap dan menunggu. Menunggu kapan hantu akan kembali memberi mereka tanda. Menunggu ketika seberkas cahaya lain merembes dari balik tabir realitas, membawa serta rahasia dari dunia lain. Salah satu dilema filosofis paling pelik yang dihadapi para anggota proyek adalah isu tentang keunikan diri. Jika ada multiverse, berarti kemungkinan besar ada tak terhingga jumlah salinan dari diri kita masing-masing. Di suatu semesta lain, Anda mungkin mengambil pilihan berbeda dan hidup Anda pun berjalan di jalur yang berbeda. Di sana, Anda mungkin adalah seorang pahlawan atau mungkin seorang penjahat. Bahkan, di semesta lain, Anda mungkin tidak pernah terlahir sama sekali. Gagasan ini, yang dikenal sebagai interpretasi banyak dunia dalam mekanika kuantum, menggerogoti fondasi identitas diri dan konsep kehendak bebas. Jika semua kemungkinan skenario terwujud dalam dunia paralel, lalu apa makna dari pilihan yang kita ambil di sini dan saat ini? Aristorn merenungkan hal ini dalam waktu yang lama, dan pada akhirnya ia mencapai kesimpulannya sendiri. Polima sarimbama pantidet. Bahkan jika ada salinan dirinya dalam jumlah tak terbatas, satu-satunya kehidupan yang ia miliki adalah yang ini. Satu-satunya realitas yang bisa ia pengaruhi adalah realitasnya sendiri. Pengetahuan tentang dunia lain tidak serta-merta membuat dunia kita tidak berarti. Sebaliknya, hal itu justru membuatnya semakin berharga. Karena dunia ini milik kita, dan tanggung jawab atasnya hanya ada di pundak kita. Pemikiran inilah yang membantunya menghadapi beban kerahasiaan. Ia bukan sekadar penjaga rahasia, ia adalah pelindung dunianya. Pelindung dari pengetahuan yang belum siap diterima oleh dunianya. Mungkin inilah misi utamanya. Bukan untuk membuka pintu menuju realitas lain, melainkan untuk memastikan pintu itu tetap tertutup, sampai umat manusia benar-benar siap untuk melihat ke dalamnya, tanpa kehilangan akal sehat. Lalu, bagaimana dengan foto itu sendiri? Foto pertama yang diambil di Observatorium Kronos, titik awal segalanya. Foto itu disimpan di arsip kriogenik khusus, terlindungi dari segala pengaruh luar. Ia telah menjadi semacam artefak suci, relik dari agama rahasia baru, sebuah keyakinan yang dianut oleh para ilmuwan proyek Prizrak. Kadang-kadang saat dilanda keraguan atau kelelahan luar biasa, Evelyn Reed akan turun ke arsip dan menatapnya. Dalam gambar hitam putih yang berbutir dan nyaris tanpa detail ini, terpancar seluruh kekuatan dan misteri penciptaan alam semesta. Satu foto kecil yang merangkum sekaligus kemenangan terbesar nalar manusia dan kekalahan telaknya di hadapan keabadian. Foto itu mengingatkannya betapa rapuhnya dunia kita, betapa tipisnya batas antara pengetahuan dan kegilaan, antara keteraturan dan kekacauan. Paham? Ia juga mengingatkannya bahwa teka-teki utama semesta bukan terletak pada apa yang ada di sana, di galaksi yang jauh atau dimensi lain. Teka-teki terbesar adalah diri kita sendiri, yaitu kemampuan kita untuk takjub, mencari, mengajukan pertanyaan, dan tidak takut akan jawabannya, sekonyol atau seaneh apapun jawaban itu. Foto ini bukan sekadar tangkapan realitas lain, ia adalah cermin, di mana umat manusia pertama kali melihat bayangan sejatinya. Seorang anak kecil yang ingin tahu, berdiri di tepi samudra kosmik yang tak berbatas, dan anak itu baru saja memulai pelayarannya. Sesi perkuliahan kita telah mencapai penghujungnya. Kisah yang baru saja Anda dengarkan ini bersifat fiktif. Sampai detik ini, kita belum memiliki bukti konkret tentang keberadaan alam semesta lain. Namun, ketiadaan bukti bukan berarti ketiadaan itu sendiri. Teori-teori paling mutakhir dalam fisika, seperti teori string dan teori inflasi, menyeratkan bahwa multiverse bukanlah sekadar fantasi, melainkan konsekuensi logis dari hukum-hukum yang mengatur alam semesta kita.
Mungkin saja, tepat pada detik ini, di suatu tempat, seorang astronom, seperti Aristorn dalam kisah fiktif kita, sedang menatap layar monitornya dan menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahaman kita tentang realitas. Sesuatu yang mungkin menjadi salam pertama dari luar batas realitas kita. Sains adalah perjalanan tanpa henti menuju hal-hal yang belum terjamah. Setiap penemuan hanya membuka tabir, menyingkap misteri-misteri baru yang jauh lebih besar. Dan pemikiran yang paling menggugah adalah penemuan-penemuan terhebat yang mampu mengubah seluruh pemahaman kita tentang realitas masih menanti. Penemuan-penemuan itu menunggu gilirannya, tersembunyi jauh di kedalaman kosmos, dalam persamaan-persamaan di papan tulis fisikawan teoretis, atau mungkin dalam pantulan cahaya yang tak sengaja terekam pada bidikan teleskop. Mereka hanya menunggu kita siap untuk melihatnya. Dan saat hari itu tiba, umat manusia harus kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Siapakah kita? Dari mana asal kita? Dan kemana kita akan menuju? Namun, kini ada satu pertanyaan baru yang paling krusial. Apakah kita benar-benar sendirian di dalam multiverse? Kita telah menempuh perjalanan jauh, dari sebuah anomali kecil di foto, sampai pada sebuah hipotesis yang bisa mengubah total pemahaman kita tentang realitas. Ini menunjukkan bahwa pencarian ilmiah yang dimulai dari rasa penasaran satu individu mampu menghasilkan sesuatu yang bisa mengguncang fondasi peradaban. Kisah proyek bayangan adalah cerminan dari sebuah misteri terbesar yang datang bersama tanggung jawab yang luar biasa. Ia mengingatkan kita bahwa alam semesta jauh lebih luas dan lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin, keajaiban paling luar biasa itu tidak tersembunyi di bintang-bintang yang jauh, melainkan benar-benar hanya selangkah dari kita. Di balik tabir tak terlihat dari dimensi lain. Apa yang selama ini kita yakini sebagai keseluruhan realitas yang ada, bisa jadi hanyalah satu halaman dari buku kosmos yang tak terbatas. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ke batas pemahaman kita ini. Saya harap cerita ini memberikan Anda bahan perenungan yang mendalam, dan semoga tidur yang nyenyak malam ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan petualangan baru di dunia sains dan misteri. Beri like jika Anda menyukai kisah ini. Dan sekarang inilah pertanyaan utama yang ingin saya ajukan kepada Anda. Jika Anda berada di posisi Dr. Reed dan membuat penemuan sebesar ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengungkapkannya ke seluruh dunia dengan risiko menimbulkan kekacauan? Atau Anda akan menyimpan rahasia terbesar dalam sejarah itu demi menjaga stabilitas kemanusiaan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Selamat malam